Sebelum saya selaku mantunya Pak Suroto, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh guru saya tadi, saya bawakan satu buah pantun. Jalan-jalan ke rumah Pak Somad, ke rumah Pak Somad membeli tomat. Jikalau memang Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin adalah umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya ini dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril ahadithi wal ayat wa najjana min su'id dhalalati wal muhdatsat wa ballaghana aqsal ghayat min jami'i ittiba'i sunnati nabiyhi afdalil kainat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, hadirin orang-orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati tentunya yakni pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, yakni Al-Ustaz Muhammad Helmi beserta keluarga-keluarga beliau. Semoga beliau dan seluruh keluarga-keluarganya dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan tubuhnya, amin. Dilancarkan rezekinya, amin. Dijadikan seluruh keturunan-keturunannya daripada keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Yang tak kalah mulia yakni orang-orang tua kami, ibu-ibu, bapak-bapak, para tamu hadirin yang berhadir di tempat ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar apa bersyukurnya Ustaz? Yang mendasari kita semua, saya dan seluruh hadirin orang-orang tua kami, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab masih diberikannya kepada kita kenikmatan sampai dengan malam hari ini. Bahkan bukan hanya kenikmatan yang wajib kita syukuri. Salah satu hal besar yang Allah berikan kepada kita, kepada saya dan kita semua, adalah nikmat hidayah bisa datang berkumpul ke tempat ini, hadirin orang-orang tua kami. Pertanyaannya, apakah datang ke tempat ini itu adalah hidayah yang besar? Kita saling bertanya di hati kita. Hanya sekedar datang ke pondok pesantren, duduk di bawah, disediakan tikar yang hanya seadanya, apakah ini nikmat atau hidayah yang besar? Jawabannya iya, orang-orang tua kami, ini adalah nikmat yang paling besar. Hari ini mungkin kita nampaknya duduk dalam majelis yang kecil, hanya beratapkan langit, tidak ada apa-apa di atas kita. Seandainya hari ini hujan, semuanya pindah ke atas. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita duduk di majelis kecil ini, nanti akan didudukkan oleh Allah di majelis yang sangat besar. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bu, saya mau belajar seperti dai nasional tahun yang minggu lalu, karena saya insya Allah akan mendaftar juga untuk dijadikan dai nasional. Oh Bu, Ibu sehat?
sehat? Hatinya? Suaminya sehat? Kenapa lebih banyak ibu-ibu daripada suaminya yang ada di sini? Kalaulah tadi memang ibu bilang yang sehat suaminya sehat-sehat, sudah barang pasti suaminya pun hadir di tempat ini. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling agung, hadirin orang-orang tua kami. Nabi yang paling tampan wajahnya. Bahkan ibu, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersanding dengan bulan purnama, purnama yang begitu terang cahayanya, maka akan kalah dan redup cahayanya sebab ia bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada beliau, senantiasa mengamalkan sunnah beliau, dan juga mengikut tunjuk ajar beliau menjadi asbab kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang hal tersebut didapatkan karena sebab perjuangan, maka akan sulit untuk melepaskannya. Apa maksudnya Ustaz? Satu contoh. Seorang lelaki yang sedang ingin mendapatkan pasangan, maka ia akan benar-benar mencari dan sungguh-sungguh bagaimana mentreatment pasangan yang ia ingin dapatkan. Tahu treatment ibu? Ibu tahu treatment itu apa? Saya pun kurang tahu. Arti aslinya saya kurang tahu, tapi ya saya dengar-dengar kayak gitu saya ucapkan juga biar nampak saya ini agak modern sedikit. Walaupun saya dari pedalaman Aceh sana, setidaknya orang tahu saya di Aceh, dari Aceh, oh kota. Padahal kalau ibu tahu rumah saya sana masuk ke dalam sawit-sawit sana lagi, lebih pelosok daripada kampung ini lagi. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang didapatkan dengan sebab perjuangan maka akan sulit dilepaskan. Saya sampaikan tadi seorang laki-laki yang sedang mengejar pujaan hatinya, maka ia akan benar-benar mengeluarkan seluruh jurus andalannya untuk mendapatkan wanita tersebut. Sampai ia katakan, wahai kekasihku, engkaulah kehidupanku, engkaulah separuh napasku. Seandainya dia katakan separuh napas, maka dia butuh dua wanita untuk bisa bernapas. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ia akan lakukan semuanya, segala hal, segala cara akan ia lakukan untuk menaklukkan sesuatu yang ia cintai. Kemudian setelah wanita itu ia dapatkan, ia akan menjaganya dengan baik. Namun ingat, cerita ini bukan cerita orang yang mendapatkan wanita untuk pacaran, bukan. Cerita ini adalah laki-laki yang benar-benar ingin menjadikan wanita tersebut menjadi istrinya. Kemudian ketika wanita tersebut telah menjadi istri bagi lelaki tersebut, ia akan benar-benar menjaganya. Namun satu hal yang perlu diingat ibu, laki-laki yang sudah menikah dengan istrinya maka akan jarang mengucapkan I love you. Pasti jarang. Ibu-ibu masih sering dikatakan oleh bapak-bapak I love you sayang. Saya yakin jarang, bahkan hampir tidak pernah. Kenapa? Bagaimana mau mengucapkan I love you? Tuntutan utang berada di belakang. Bagaimana mau mengatakan I love you tadi? Begitu kerja, duduk dengan teman, datang teman. Bagaimana utangmu semalam? Apa mungkin ketika datang ke rumah, buka assalamualaikum, gimana sayang? Nggak mungkin bu. Tapi tanda sayang dan kesungguhan seorang lelaki ketika ia telah mendapatkan wanitanya, maka ia akan benar-benar bekerja mencari untuk menghidupi wanitanya. Tidak, dia tidak katakan I love you, tidak katakan aku sayang kamu. Dia tidak katakan alismu seperti apa namanya?
semut yang beriringan. Kalau semut beriringan ya kena gigit matanya. Dibilang bibirnya itu begitu indah, masya Allah. Begitu berantem, mulutmu. Begitu berantem, mulutmu sana. Jangan dekat-dekat. Berutang aja. Begitu hadirin orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya agama, hadirin orang-orang tua kami. Dahulu, sahabat-sahabat itu, bagaimanapun siksaan yang mereka dapatkan, mereka akan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Bahkan dalam beberapa kisah kita ketahui Sayyidina Bilal bin Rabah, hamba sahaya berkulit hitam, disiksa sampai dijemur di bawah terik matahari di atas padang pasir. Diletakkan batu di atas dadanya, tapi ia tidak tergoyahkan sedikit pun, imannya tidak goyang. Tidak setelah ia ditimpa oleh batu ia katakan, "Ya, aku beriman kepada Tuhan Lata dan Uzza." Tidak. Apa kata Bilal bin Rabah? Beliau mengatakan dengan lantangnya, "Ahad, ahad, ahad. Allah, Allah, Allah." Yang dikatakannya adalah Allah. Kenapa? Ia mendapatkan Islam dengan perjuangan. Ia mendapatkan Islam dengan pengorbanan. Ia lihat dengan mata kepalanya teman-temannya terobek dadanya, keluar usus-ususnya untuk agama, maka sebab itu ia tidak bisa lepaskan agama begitu saja. Kenapa hari ini kita beragama Islam sering meninggalkan sholat? Karena kita mendapatkan agama Islam bukan dengan perjuangan. Begitu lahir, kita lahir daripada emak yang Islam, kita lahir daripada bapak yang Islam, lahir dalam lingkungan yang Islam, hidup dalam hidupan yang Islam, belajar agama Islam. Namun kenapa ketika hayya 'alas shalah tidak terbersit di hati untuk datang ke masjid melaksanakan sholat? Karena agama yang kita dapatkan hanyalah agama warisan, bukan agama perjuangan. Kemudian itu tentang agama, kemudian tentang cinta. Tapi cinta di sini bukan tentang cinta saya kepada istri saya, bukan. Cinta yang saya ingin bahas di sini adalah cinta yang lebih hebat. Ibu, ibu, kalau saya bentak-bentak gini jangan terlalu tegang gitu. Saya memang kayak gini ngomongnya. Tapi sebenarnya hati saya ini lembut, lebih lembut daripada Hello Kitty lagi. Sebenarnya, tapi ngomongnya aja agak terlalu keras. Oh bu, Pak, oh Pak, Pak. Ya, memang betul dari zamannya Usim sampai zamannya Kudri, bapak kalah suaranya. Mungkin ya kita sangka baik, mungkin bapak-bapak tadi kecapean kerja. Semoga sebab kerjanya menghidupi keluarganya menjadi amal ibadah bagi bapak-bapak semua. Amin ya rabbal alamin. Cinta yang paling besar adalah cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada siapa? Bukan cinta kepada istrinya, walaupun dikatakan kecintaannya kepada Khadijah begitu besar. Bahkan satu ketika Ibunda Aisyah ini adalah istri setelah daripada pernikahan beliau dengan Ibunda Khadijah. Ibunda Aisyah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, di setiap majelismu selalu engkau bicarakan Khadijah. Setiap engkau duduk dengan kawanmu engkau banggakan Khadijah. Kapan aku kau banggakan wahai Rasulullah? Allah telah menggantikan kepadamu yang lebih muda, yang lebih cantik." Saking cintanya ini Rasulullah SAW kepada Ibunda Khadijah, beliau katakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, memang Allah telah menggantikan kepadaku wanita yang lebih muda dan lebih cantik. Namun tidak ada wanita yang lebih mau berjuang denganku selain Khadijah radhiyallahu taala anha." Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang cintanya Rasulullah tadi. Tapi ini bukan tentang cintanya Rasulullah kepada hambanya atau kepada umatnya, namun melainkan cintanya sahabat-sahabatnya kepada beliau. Kenapa cinta sahabatnya begitu besar kepada
beliau. Karena cinta yang selama ini mereka dapatkan adalah sebab berjuangnya mereka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya satu orang sahabat, ketika kepulangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Salah satu sahabatnya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar. Ia katakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, maka akan kupenggal kepalanya. Kenapa ia katakan seperti itu? Karena saking cintanya tidak ingin berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu kisah orang-orang tua kami. Tapi sebelum saya sampaikan kisah ini, tolong semua di dalam hatinya ditanamkan dan bayangkan kita sekarang berada dengan sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Bayangkan hadirin orang-orang tua kami, hari ini, malam ini kita sedang bersama Sayyidina Bilal. Setelah kepulangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Bilal ini bersedih orang-orang tua kami. Saking sedihnya ia katakan kepada khalifah, wahai khalifah, Rasulullah telah tiada. Maka tolong petugas azan jangan lagi aku, karena aku tidak sanggup mengingat betapa besar momen-momen indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan singkat cerita, karena perasaan cinta dan perasaan rindunya, ketika ia datang jalan melihat rumah Nabi, ia terbayang Nabi masih ada. Ketika ia lihat menara tempat Nabi sholat, ia teringat ada Nabi Muhammad. Maka saking beratnya hatinya orang-orang tua kami, ia jalan pergi pindah. Beliau hijrah ke satu tempat. Bukanlah hijrahnya Bilal bin Rabah daripada Madinah ke tempat yang lain karena sebab benci dengan Nabi, bukan. Bukan karena bosan, bukan. Banyak hari ini orang yang di kampung sini pindah. Kenapa pindah? Rupanya bawa utang. Itu kenapa cabut pindah? Rupanya bawa masalah. Itu kenapa cabut? Selingkuhannya di sana. Allah na'udzubillah. Bilal tidak hadirin orang-orang tua kami, karena ia tidak sanggup, saking besarnya cintanya. Begitu ia melihat di mana sendal Nabi biasa diletakkan, maka ia langsung menangis. Maka bertahun lamanya ia pergi meninggalkan kota Madinah, sampai satu saat ia bermimpi. Sayyidina Bilal bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan kepadanya, wahai Bilal, betapa kejam dirimu, apa yang membuat dirimu tidak datang kepadaku untuk berziarah? Mengapa engkau pergi meninggalkanku? Maka disebabkan oleh mimpinya itu, Sayyidina Bilal terbangun orang-orang tua kami. Beliau bangun, langsung beliau pergi kemasih baju. Beliau langsung siapkan bekal untuk berangkat ke Madinah. Yang ada di pikirannya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bereskan seluruhnya. Kemudian setelah beres, ia berangkat daripada rumahnya. Selama di perjalanan dia menangis, dia terbayang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangisan kerinduan seorang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di depan pintu kota Madinah, sampai di daerah kota Madinah, ia melihat gunung. Kemudian berderai air matanya orang-orang tua kami. Jatuh air mata Sayyidina Bilal. Ia bayangkan gunung itu adalah gunung yang dahulu ia lihat bersama Rasulullah. Ia masuk, datang, ia lihat tempat itu adalah tempat ia pernah berjalan dengan Rasulullah. Berderai air matanya sebab kerinduannya. Sampai ia masuk ke dalam daerah pemakaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang dan duduk orang-orang tua kami di makam Nabi. Berderai air matanya melihat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis, ia menangis, terbayang dahulu Rasulullah ada di tempat ini.
Sampai di ketika tengah-tengah pada tangisannya datang khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan juga Sayyidina Umar menepuk pundaknya. Wahai Bilal, apakah ini engkau? Ya, aku wahai khalifah. Mengapa engkau menangis seperti tangisan yang tidak pernah kami dengarkan? Ia katakan, wahai khalifah, tangisanku ini adalah sebab rasa takutku. Rasa takut apa yang menyebabkan engkau menangis? Beliau katakan, wahai khalifah, aku bermimpi berjumpa Nabi. Nabi mengatakan betapa kejam dirimu tidak datang untuk berziarah kepadaku. Maka sebab itu aku takut, wahai khalifah, aku ditinggal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku takut nanti tidak diopeni oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai Bilal, khalifah mengatakan, orang yang menangis karena rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Bilal menangis, orang-orang tua kami. Kemudian khalifah datang mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, tolonglah. Dulu kau yang memandangkan azan ketika ada Nabi. Tolong hari ini kumandangkan azan untuk kami. Kami rindu, kami ingin mengenang ketika Rasulullah masih ada berada di sisi kami. Namun kata Bilal apa? Wahai khalifah, aku tidak sanggup mengumandangkan azan. Dan aku ingin azanku ini nanti hanya azan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat pergi, khalifah pergi. Datang dua orang anak hadir orang-orang tua kami. Yang datang adalah orang yang hebat, orang yang baik, orang yang paling dikasihi dan disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang? Yang datang adalah Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Mereka berdua datang menepuk daripada pundak Bilal bin Rabah. Beliau katakan, paman, tolong kami minta tolong kepadamu kumandangkan azan sebagaimana dulu engkau mengumandangkan azan ketika masih ada kakek kami. Melihat mereka berdua menangis, Sayyidina Bilal, orang-orang tua kami terbayang kenapa wajah dua orang ini mirip dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah yang meminta ia azan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia katakan, wahai Sayyidina Hasan, wahai Sayyidina Husain, wahai cucu kesayangan baginda Rasulullah, tadi khalifah dua orang memintaku untuk mengumandangkan azan. Aku menolaknya. Sekarang kalian berdua yang memerintahkan aku untuk azan, mana mungkin aku menolaknya. Aku takut kalau hari ini ku tolak permintaan azan daripada dua orang yang dicintai Rasulullah, nanti aku tidak diberikan azan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang mengantarkan beliau seperti itu orang-orang tua kami. Ia bangkit, ia naik ke menara. Sampai dia di menara, ia kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah diam, hadirin orang-orang tua kami. Mekah senyap, hadirin orang-orang tua kami. Sampai kumandang yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh manusia keluar daripada rumahnya. Orang yang dahulu hidup ketika Nabi ada, mereka keluar. Mereka mengatakan di hatinya, ini azan adalah azan yang tidak asing bagi kami. Ini azan adalah azan ketika Rasulullah ada berada di tempat ini. Bahkan dalam riwayat orang-orang tua kami, bahkan wanita-wanita pingitan pun keluar daripada rumahnya untuk menyaksikan suara yang hebat itu. Sampai kepada lapas yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Para sahabat keluar berhamburan, orang-orang tua kami. Mereka mengatakan, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah telah diutus kembali?
Mereka ribut, riuh keluar daripada rumahnya karena suara ini adalah suara dahulu yang berkumandang. Mungkin pada saat ini Nabi juga telah datang ke tempat ini. Sayyidina Bilal berlinangan air mata orang-orang tua kami. Sampai lapas berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah. Bergetar hati seluruhnya. Dan kemudian beliau mengumandangkan, melanjutkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jatuh tubuh beliau, orang-orang tua kami. Jatuh sebab apa? Menahan kerinduan, tidak sanggup menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berusaha melanjutkan, asyhadu an, jatuh kembali. Jatuhnya sebab perasaan cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang-orang tua kami ada satu golongan yang menjelekkan orang yang begitu memuji baginda Rasulullah. Mereka mengatakan, untuk apa kalian buat maulid? Untuk apa kalian bergembira tentang kelahiran Nabi? Kelahiran Nabi sudah merayakannya dengan tahajud, zikir, dengan baca Quran. Ya, itu benar. Namun pertanyaannya, hari ini ketika anak kita lahir, kita merayakannya. Ketika anak kita ulang tahun, kita rayakan ulang tahunnya. Ketika istri kita ulang tahun, kita rayakan ulang tahunnya. Namun ketika Nabi lahir, untuk mengenang, dilarang untuk merayakan hari ulang tahun beliau. Seandainya orang-orang tua kami, orang yang merayakan maulid Nabi berada di nerakanya Allah, maka saya dan kita semua siap masuk neraka demi merayakan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin seorang yang memuji Nabi nanti dimasukkan ke neraka? Dalam satu kisah Nabi menceritakan, nanti ketika hari kiamat, wahai sahabatku, Sayyidina Ibrahim akan duduk di sebelah kanan dan aku di sebelah kiri. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketinggianmu lebih daripada Sayyidina Ibrahim, namun kenapa engkau memilih di sebelah kiri? Kata Nabi, wahai sahabatku, ketahuilah, aku yang memilih untuk duduk di sebelah kiri karena aku tahu sebelah kiri adalah arah masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku meminta untuk duduk di sebelah kiri. Aku ingin melihat ketika orang-orang akan dimasukkan ke neraka. Aku ingin lihat mana di antara mereka umatku. Maka ketika aku menjumpai umatku ingin masuk ke neraka, aku akan ambil dan selamatkan ia dan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih benar-benar mencintai kita. Maka hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa faedah yang bisa kita ambil daripada kisah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu? Yang bisa kita ambil adalah begitulah seharusnya kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai beliau. Mungkin Bu, hari ini nampaknya kita tinggal di kampung, sepertinya kita tertinggal dengan orang-orang luaran sana. Tapi saya yakin dan semua kita harus yakini, dimanapun kita tinggal, dimanapun tempat kita, bagaimanapun keadaan ekonomi kita, bagaimanapun keadaan kehidupan kita, kalau kita adalah orang-orang yang benar mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah takut, pasti Allah berikan kebahagiaan. Kalaulah bukan kebahagiaan di atas dunia, maka Allah akan berikan kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia seandainya pun di atas muka buminya Allah hanya 60 sampai 70 tahun. Tapi ada tempat yang nanti kita akan berbahagia selama-lamanya. Tempat kita berbahagia selama-lamanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan dikumpulkannya kita di sini, nanti dikumpulkan pula kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, pandanglah kami hari ini ya Rasulullah. Kami adalah orang-orang yang banyak dosa dan banyak salah ya Rasulullah. Tapi kami harap ya Rasulullah,
Nanti ketika kami datang ke hadapan-Mu ya Rasulullah, jangan jadikan mata kami buta daripada memandang wajah-Mu ya Rasulullah. Apalah guna ya Rasulullah ketika nanti kami datang tapi kami tidak bisa melihat wajah indah-Mu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika nanti kami datang kepadamu, anggaplah kami sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Terimalah kami ya Rasulullah, kami sadar kami banyak dosanya ya Rasulullah. Tapi kami meminta dan berharap kepadamu ya Rasulullah, jangan Engkau haramkan kami daripada syafaat-Mu ya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Adapun yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang daripada kekurangan saya sendiri. Insyaallah setelah ini kita akan dengarkan lagi pembicaraan penting, di antara yang paling penting yakni penyampaian dari guru kita. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.